Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Ismah yang berbahagia, kita coba pahami untuk apa kita hidup dengan melihat firman Allah dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau kita lihat ayat ini, Allah awali dengan huruf ma nafi, kemudian illa istisna. Maknanya adalah adatul hasri, alat untuk mengkhususkan makna. Dengan demikian, hidup kita itu memang tidak lain tidak bukan diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, waktu kita satu hari 24 jam itu tidak boleh ada yang hilang dari ibadah. Persoalannya adalah bagaimana dengan demikian kita harus memaknai hidup kita itu agar supaya hidup kita itu betul-betul memiliki nilai ibadah. Sebab kalau ada kehilangan, jangankan 1 jam, 1 menit saja waktu kita yang hilang dari ibadah, berarti kita tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Kita diciptakan ke dunia ini. Maka untuk memahami ini, mari kita lihat sebuah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah telah menawarkan sebuah amanah kepada 3 penghuni langit, penghuni bumi, dan penghuni gunung. Fa'abaina ayahmilnaha. Semua enggan untuk menerima amanah itu. Siapa itu? Baik penghuni langit yang dipahami para malaikat, penghuni bumi para manusia, dan penghuni gunung para jin. Ya. Fa'abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan. Semua takut menerima amanah itu karena khawatir akan mengkhianati amanah itu, dan wa hamalaha insan. Dipikulah amanah itu oleh manusia. Maknanya adalah berarti yang sanggup menerima amanah itu pada asalnya hanya manusia, penghuni bumi. Tapi Allah mengingatkan sejak awal, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu adalah zaluman, bentuk penyengatan. Jahulan juga bentuk penyengatan, sangat zalim, sangat jahil. Apa bentuk kezaliman dan kejahilan manusia? Itu nanti akan kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan itulah sesungguhnya wujud amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ketika kita bisa melaksanakan amanah itu, itulah sesungguhnya pengejawantahan ibadah kita kepada Allah. Al-Baqarah 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan khalifah makhluk yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah? Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan senantiasa mensucikanmu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Menarik ayat ini, semacam dialog antara Allah dengan malaikat ketika Allah menitahkan akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Yang dipahami kemudian itulah Adam yang sudah sempurna penciptaannya, dalam pengertian sudah dibekali dengan akal pikiran dan akal budi, yang itu kemudian menjadi satu pemahaman. Bagaimana dialog itu antara Allah dan malaikat? Ketika Allah nyatakan bahwa akan jadikan malaikat khalifah di muka bumi. Malaikat seperti protes dalam tanda petik, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dengan pertanyaan semacam protes itu. Bahwa kok yang diciptakan jadikan khalifah adalah makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ternyata malaikat bukan seperti manusia. Dia bukanlah makhluk yang ngeyel, makhluk yang protes. Karena bisa kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat 4, yang di sana Allah memberikan ciri tentang malaikat. Sebagian ciri daripada malaikat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Di sini ada cerita malaikat. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang penting di sini la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bentuknya fi'il mudhari, hal wal mustaqbal, present and continuous tense. Selalu malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna, dan selalu mereka berbuat ma yu'marun, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sehingga ungkapan itu dipahami berarti adalah perintah Allah kepada malaikat untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada makhluk yang Allah akan jadikan sebagai khalifah, bahwa makhluk ini adalah suka berbuat kerusakan dan suka berbuat pertumpahan darah. Kalau kita tarik ke dalam Al-Ahzab 72 tadi, itulah kezaliman dan kejahilan sesungguhnya dalam skop yang besar. Kemudian mereka sampaikan lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikanmu. Apa maknanya? Ternyata menjadi khalifah itu tidak bisa seperti malaikat. Selalu bertasbih, selalu memuji Allah. Mereka tugasnya hanya seperti itu saja. Maka kalau begitu, kalau kita tarik dalam pemahaman yang sederhana, bahwa untuk menjadi khalifah itu tidak cukup seperti malaikat yang selalu bertasbih saja. Kalau kita simplikasikan lagi dalam ibadah mahdhah adalah bentuk pensucian kita kepada Allah, pentasbihan kita kepada Allah, maka ibadah mahdhah saja belum cukup untuk menjadi khalifah. Dan khalifah itu tidak boleh membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Berarti lawannya adalah membuat kedamaian, membangun bumi ini. Maka itulah tugas manusia. Tugas yang paling pokok adalah membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini, dan untuk menjadi khalifah itu tidak cukup hanya sebatas melaksanakan ibadah mahdhah saja, selesai. Maka kalau kita lihat perintah Allah tentang ibadah mahdhah itu pasti diikuti dengan implikasi dari ibadah itu. Ketika kita sholat, maka sholat itu tidak ada maknanya kalau sholat itu belum bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita berpuasa, kita beriman kepada Allah, tetapi belum ada iman itu kalau belum ada implikasinya, belum ada perhatian terhadap tetangga kita. Kita masih aman-aman saja, tetangga kita masih dalam keadaan lapar. Ketika kita menyatakan sudah melaksanakan ibadah haji paripurna, tetapi kita belum bisa memberi keselamatan. Kehadiran kita belum memberikan selamat kepada orang lain. Dan lain-lain sebagainya. Banyak implikasi yang menjelaskan tentang ibadah itu sendiri. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi, Buniyal Islamu ala khamsin. Nabi membacanya dengan bentuk pasif bunya, muncul dalam bahasa Arab. Dibangun Islam itu di atas 5. Berarti di atas itulah fondasi. Maka kalau kita pahami ibadah mahdhah itulah fondasi. Di atas itu harus kita bangun bangunan yang lebih bagus lagi. Itulah tugas kekhalifahan. Maka kalau kita pahami dengan demikian, tugas kekhalifahan itu adalah membangun fondasi yang kokoh dan bangunan di atasnya sehingga memberikan kedamaian dan kemakmuran di hidup kita di dunia ini. Dengan demikian pemahaman, kalau demikian pemahaman kita, maka kita apapun yang kita lakukan itu ada dalam rangka membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini. Kita mencari ilmu, kita bekerja, kita bersosial, dan segala macam itu dalam rangka untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini. Ilmu yang kita miliki, kita pakai untuk membangun bumi ini dengan segala kapasitas yang kita miliki. Tetapi jangan dilupakan, fondasinya harus kokoh. Islam 5 harus kuat. Sholat, puasa, zakat, haji itu harus kokoh. Kalau tidak, yang terbangun adalah bangunan kekhalifahan yang rapuh. Maka kalau kita lihat kenapa banyak orang yang maju dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi teknologi, tetapi tidak terjadi kemakmuran. Kenapa? Karena itu tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh. Maka sahabat Islam yang berbahagia, kita sebagai bagian dari anak bangsa, umat Islam, itu harus memahami ibadah itu seperti itu, sehingga kita perkokoh fondasi kita, kemudian kita kembangkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi kita, untuk kita bisa lakukan memakmurkan bumi ini. Kita kembangkan sosial kita untuk bisa membangun keharmonisan dan kedamaian di muka bumi. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, maka tidak ada waktu kita yang lepas dari ibadah kepada Allah.
sejak kita tidur sampai tidur kembali, itu semua adalah bagian dari proses kita mengembangkan kemanusiaan kita, mengembangkan kapasitas kita untuk memakmurkan bumi dan membuat kedamaian di muka bumi. Maka niat yang penting apa kalau begitu? Dasarnya, motivasinya yang jangan salah. Maka Allah berfirman dalam surat dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Pertama adalah motivasinya harus benar. Jangan lepaskan motivasi itu dari Allah. Lakukan segala sesuatu niatkan karena Allah. Yang kedua, hunafa, hanif, lurus, tepat. Lakukan segala sesuatu itu dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Itulah yang disebut dengan hanif. Kalau kita asal melakukan yang penting baik, tetapi tidak hanif, contoh, orang memberi infak kan bagus, tetapi uangnya bukan dari sumber yang baik atau dari sumber yang salah, itu bukan hanif walaupun berbuat baik. Maka dasarnya itu tetap kepada hanif tadi. Pendengar Islam yang berbahagia, jadi itulah yang bisa kita simpulkan. Mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, karena kebaikan itulah bagian dari tugas kekhalifahan kita. Dan marilah kita perkuat fondasi kita. Salat jangan dilupakan, puasa diperkuat, zakat diamalkan. Itu adalah bagian dari memperkuat kejiwaan dan kepribadian kita dalam rangka kita menuju kepada pembangunan manusia tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.